Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabindo Pangestu dari kelas 10 Boga 4. Ya, hari ini kita akan membahas materi bab 10. Yang khususnya kita akan membahas perkembangan politik dan ekonomi pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan melalui sidang PPKI, masa awal kemerdekaan negara belum dapat mengatur sistem pemerintahan dengan sempurna, dan ada pula tantangan yang muncul dari dalam negeri seperti pemberontakan. Namun demikian, untuk memenuhi kelengkapan negara, dibentuklah kabinet pertama yang bernama Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, presiden pertama, dan masa jabatannya sampai 4 September sampai dengan 14 November 1945. Setelah kabinet pertama berakhir, bentuklah kabinet kedua yang bernama Kabinet Republik Indonesia. Akan tetapi, sayangnya kabinet kedua tidak berhasil melakukan programnya seperti kabinet pertama. Sehingga Sultan Syahrir, pemimpin kabinet 2, menyerahkan mandatnya kembali ke presiden. Akan tetapi, Presiden Soekarno membentuk kabinet 3, dan pemimpin kabinet ketiga itu yang ditunjuk adalah Sultan Syahrir, sehingga kabinet ketiga dinamakan Syahrir kedua dan berakhir pada tanggal 2 Oktober 1945. Selanjutnya, kabinet 4 yang bernama Syahrir 3, kabinet kelima dan keenam yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri, kabinet ke-7 dan ke-8 dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya, itu tidak ada yang berhasil menjalankan programnya. Sehingga pada 20 Desember 1949 sampai dengan 21 Januari 1950 dibentuklah kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirto Projo. Selanjutnya, pada pemerintahan RIS dibentuk pula kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan menjadi satu-satunya kabinet pada masa pemerintahan RIS. Demikianlah hasil penjelasan dari saya tentang perkembangan politik dan ekonomi pada awal pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan sampai dengan 1950. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.